Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 match ke-8 sudah selesai. Di grup C sendiri, Jepang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 dengan menjadi juara grup. Ya, Jepang sekarang mengoleksi 20 poin dan sudah tidak mungkin terkejar oleh pesaing-pesaingnya di grup C. Ya, grup Jepang sudah pasti menjadi juara grup. Di posisi kedua ada Australia dengan 13 poin. Namun posisi Australia masih belum aman untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Tetapi Australia sudah dipastikan minimal lolos ke putaran keempat, ya, minimal ada di posisi keempat. Nah, di posisi ketiga ada Arab Saudi. Ya, Arab Saudi juga belum aman ya untuk lolos ke babak keempat atau di posisi kedua. Dan Indonesia ada di posisi keempat dengan 9 poin. Indonesia juga belum aman ya dari kejaran Bahrain dan Cina. Nah, sekarang mari kita hitung gimana peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Apakah Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia? Ya, mari kita hitung. Ya, kemarin timnas Indonesia sudah melakukan pertandingan ke-7 dan ke-8. Di pertandingan ke-7 Indonesia berhadapan dengan Australia. Indonesia kalah dengan skor 1-5. Jepang melawan Bahrain unggul 2-0 dan Arab Saudi menang atas Cina dengan skor 1-0. Di match ke-8, Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0. Jepang bermain imbang dengan Arab Saudi dengan skor 0-0 dan Cina kalah dari Australia dengan skor 0-2. Dengan hasil ini, timnas Jepang ada di posisi puncak ya dengan 20 poin. Australia 13 poin ada di peringkat kedua, Arab Saudi di peringkat ketiga dengan 10 poin, dan Indonesia ada di posisi 4 dengan 9 poin. Posisi Indonesia dan Arab Saudi masih belum aman dari kejaran Bahrain dan Cina, sehingga Indonesia dan Arab Saudi masih saja bisa terpleset ya dari posisi 3 dan 4. Kalau Australia sudah tidak mungkin dikejar oleh Bahrain dan Cina, tetapi Australia masih bisa dikejar oleh Indonesia dan Arab Saudi. Nah, gimana hitung-hitungannya apabila timnas Indonesia ingin lolos ke Piala Dunia? Di sini nih, pertandingan ke-9, Indonesia diwajibkan menang atas Cina ya. Dengan skor berapapun Indonesia wajib menang melawan Cina. Australia diharapkan kalah ya saat berhadapan dengan Jepang. Dan Bahrain bisa menahan imbang Arab Saudi. Kalau ini terjadi, Indonesia masih ya ada di peringkat ketiga, menggeser Arab Saudi. Indonesia dengan posisi poin 12, Australia poinnya 13. Kita lihat di match terakhir, Indonesia wajib menang melawan Jepang apabila ingin naik ke peringkat kedua. Di sini berharap Indonesia, Arab Saudi dan Australia bermain imbang atau Arab Saudi yang menang ya. Kalau misalkan imbang, Indonesia tetap di posisi kedua, dan kalau Arab Saudi yang menang, Indonesia tetap ada di posisi kedua. Tetapi apabila ya di sini Australia bermain imbang melawan Jepang, Indonesia masih ada di posisi kedua. Dengan catatan di sini Australia kalah, tetapi kalau di sini Australia yang menang, Indonesia akan turun ke posisi ketiga. Jadi intinya Australia maksimal mendapatkan 1 poin ya di 2 pertandingan. Jadi kalau misalkan mendapatkan 2 poin, Australia lah yang akan ada di posisi kedua dan tidak akan terkejar oleh Indonesia. Karena selisih golnya sangat jauh ya. Sedangkan hitung-hitungannya selisih gol itu menjadi nomor kedua setelah poin ya. Baru nanti
produktivitas gol dan head to head. Jadi kayaknya sepertinya tidak mungkin Indonesia mengejar Australia apabila poinnya sama. Tetapi Indonesia masih mungkin mengejar Australia dengan catatan Australia maksimal mendapatkan 1 poin ya. Kalah melawan Arab Saudi atau kalah melawan Jepang, dan paling memungkinkan mungkin kalah sama Arab Saudi ya, karena nanti bertanding di kandang Arab Saudi. Nah, Jepang mungkin imbang ya, karena Jepang itu nanti sudah tidak begitu ngotot saat berhadapan dengan Australia, karena Jepang sudah dipastikan lolos sebagai juara grup. Nah, di sini Cina melawan Bahrain. Apabila Cina menang, Cina lah yang akan di posisi kelima. Tetapi kalau Bahrain yang menang, ya Bahrain yang ada di posisi kelima. Ya, atau imbang. Misalkan imbang, Bahrain ada di posisi kelima, tetapi nggak mempengaruhi ya. Posisi ini tidak mempengaruhi lolos tidaknya, karena yang lolos atau enggaknya itu posisi 1-2 lolos otomatis, posisi 3-4 ini lolos ke babak keempat ya. Jadi kita berharap nanti timnas Indonesia bisa mengalahkan Cina dan bisa mengalahkan Jepang ya, walaupun kemungkinannya kecil ya saat mengalahkan Jepang. Misalkan kita imbang melawan Jepang ya, katakanlah kita imbang misalkan ya, kita lihat apabila timnas Indonesia imbang melawan Jepang, di sini skornya 1-1 misalkan ya. Indonesia ada di posisi keempat. Ya, ada di posisi keempat. Kalau misalkan di sini Australia selalu kalah, katakanlah Australia kan bermain melawan Jepang misalkan kalah ya. Australia melawan Jepang kalah, Jepang 2. Oke, tetap Australia poinnya 13, Indonesia tetap di posisi keempat. Ya, Arab Saudi di posisi kedua. Arab Saudi di pertandingan ke-9 melawan Bahrain, katakanlah Arab Saudi kalah, misalkan. Nah, tetap Arab Saudi ada di peringkat ketiga ya, karena poinnya sama nih, Australia, Arab Saudi, Indonesia. Tapi Indonesia dalam selisih gol kalah ya, dan sama Arab Saudi ya, karena yang dihitung dulu adalah selisih golnya. Nah, apabila nih di pertandingan ke-10 Indonesia imbang melawan Jepang, Arab Saudi menang melawan Australia, dan Cina imbang lawan Bahrain. Kalau di sini Bahrain yang lolos, Indonesia tetap masih unggul ya. Jadi katakanlah misalkan di sini Indonesia kalah lawan Jepang, tetap Indonesia yang akan lolos. Yang penting intinya Indonesia menang melawan Cina, dan Indonesia tidak akan kekejar oleh Bahrain ya. Katakanlah nanti selisih golnya misalkan ya, selisih gol sama, Indonesia menang head to head lawan Bahrain, kecuali Indonesia nanti selisih golnya kalah dari Bahrain, baru Indonesia nanti yang tidak lolos ya. Karena misalkan nih Bahrain menangnya melawan Cina 3-0 ya, nanti Indonesia kegeser ya, kegeser dari Bahrain ya. Jadi Bahrain ini boleh menang tapi jangan banyak-banyak, dan Indonesia harus menang melawan Cina. Dan kita harap ya, harapan kita juga kita dapat memperoleh poin dari Jepang, karena nanti Jepang sudah tidak menurunkan skuad utamanya. Jepang tinggal mempersiapkan diri untuk tampil di Piala Dunia, mencoba pemain-pemain baru, mencoba pemain-pemain muda supaya mereka bisa mempersiapkan dengan matang Piala Dunia ya. Jadi itu kemungkinan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia langsung masih ada, tetapi kemungkinannya sangat kecil sekali. Dan yang paling realistis adalah timnas Indonesia ada di posisi keempat atau posisi ketiga. Jadi itu adalah hal yang paling realistis. Semoga timnas Indonesia bisa lolos ya ke Piala Dunia, maupun itu lewat jalur babak keempat ataupun lewat
jalur babak ketiga ini, yaitu dengan menduduki posisi 2 ya, menggeser Australia. Ya, tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola, walaupun itu kesempatannya kecil tetapi masih bisa terjadi ya. Oleh karena itu, mari kita terus mendukung timnas Indonesia ya, mendoakan timnas Indonesia supaya timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Karena itu adalah tujuan kita semua, tujuan timnas Indonesia menjadikan Indonesia negara satu-satunya dari ASEAN yang lolos ke Piala Dunia. Indonesia hebat.